Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, program studi pendidikan bahasa Indonesia. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu perkembangan TIK di Indonesia. Latar belakang, di era globalisasi sekarang ini, terkhusus masyarakat Indonesia bisa mengenal dan memahami berbagai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Berbagai kemudahan memperoleh informasi dari berbagai penjuru dunia dapat kita nikmati dalam hitungan detik. Semula dengan ditemukannya berbagai perangkat sederhana, mulai dari telepon yang maju dan berkembang terus, hingga muncul berbagai perangkat elektronik lainnya, hingga akhirnya teknologi ini berintegrasi satu dengan yang lainnya. Teknologi informasi dan komunikasi yang telah ada merupakan sebuah jawaban dari adanya perkembangan zaman. Hal ini terjadi karena semakin berkembang maju sebuah peradaban manusia, maka teknologi pun akan terus mengalami perkembangan untuk menyelaraskan pola peradaban manusia itu sendiri. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian TIK? 2. Bagaimana sejarah perkembangan TIK di Indonesia? 3. Bagaimana perkembangan TIK di Indonesia? 4. Apa dampak perkembangan TIK di Indonesia? Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Susanto, teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk transfer data, baik itu untuk memperoleh suatu data atau informasi maupun memberikan informasi kepada orang lain, serta dapat digunakan untuk alat berkomunikasi baik satu arah ataupun dua arah. Sejarah perkembangan TIK di Indonesia. Sejarah TIK di Indonesia sendiri dimulai dengan kehadiran radio. Peresmian radio pertama Indonesia itu terjadi pada tanggal 16 Juni 1925. Itu terjadi 5 tahun setelah stasiun radio pertama di Amerika dan 3 tahun setelah di Inggris dan Uni Soviet. Kehadiran radio ini kemudian memunculkan banyak stasiun radio yang menyiarkan berita Indonesia. Kemudian, 40 tahun setelah kemunculan radio, televisi menggeser peran radio sebagai alat informasi utama di Indonesia kala itu. Stasiun televisi pertama Indonesia adalah Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Siaran pertamanya adalah pada tanggal 17 Agustus 1962 dengan siaran tentang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mulai dari tahun 1963 hingga 1976, RRI menyebarkan stasiun televisi di berbagai kota, mulai dari Yogyakarta, Medan, Makassar, dan kota lainnya. Kemudian pada tahun 1988, internet hadir dan mulai memanjakan segala kebutuhan masyarakat Indonesia saat itu. Hingga tahun 2000-an dan sekarang internet menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia yang tidak terelakkan. Selanjutnya, perkembangan TIK di Indonesia. Teknologi informasi dan komunikasi mulai berkembang pesat di awal tahun 1980-an. Pesatnya perkembangan teknologi ini didukung oleh pesatnya perkembangan prosesor yang berfungsi sebagai otak sebuah komputer pribadi. Perkembangan teknologi hardware ini diikuti pula oleh kemajuan dalam bidang software. Prosesor dan software dirancang untuk sebuah komputer. Prosesor dan software tersebut akhirnya dapat diintegrasikan melalui suatu jaringan secara fisik. Sehingga sekarang kita mengenal berbagai jenis jaringan yang mengintegrasikan beberapa buah pribadi komputer. Contoh jaringan yang sering kita jumpai adalah internet. Jaringan internet merupakan salah satu jenis jaringan yang populer dimanfaatkan, karena internet merupakan teknologi informasi yang mampu menghubungkan komputer di seluruh dunia. Dampak perkembangan TIK di Indonesia. Adapun dampak perkembangan TIK di Indonesia
yaitu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Yang pertama yaitu dampak positif. 1. Membantu mempercepat pekerjaan manusia. 2. Mempermudah komunikasi jarak jauh. 3. Dapat menjangkau lebih jauh. 4. Mempermudah transaksi keuangan. Selanjutnya dampak negatif. 1. Penyalahgunaan perilaku individualisme, ketergantungan, dan egois. 2. Penyalahgunaan untuk tindakan kriminal dan asusila. 3. Penyalahgunaan untuk pencurian keuangan. 4. Manusia menjadi malas beraktivitas. Kesimpulan, perkembangan komputer dari masa ke masa mengalami peningkatan. Dulu komputer diciptakan hanya sebagai alat untuk mempermudah dan penghitungan, atau lebih mudahnya sebagai mesin hitung matematika. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, komputer ini terus berevolusi menjadi mesin serbaguna, khususnya pada bidang industri dan penelitian. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia mulai berkembang pesat di awal tahun 1980-an. Pesatnya perkembangan teknologi ini didukung oleh pesatnya perkembangan prosesor yang berfungsi sebagai otak sebuah komputer pribadi. Kelebihan dari teknologi informasi dan komunikasi adalah dapat membantu mempercepat pekerjaan manusia, mempermudah komunikasi jarak jauh, mempermudah sistem administrasi, mempermudah proses transaksi keuangan. Sedangkan kelemahannya adalah komunikasi menjadi hampa, penyalahgunaan untuk tindak kriminal dan asusila, penyalahgunaan untuk pencurian keuangan, munculnya perilaku individualisme, ketergantungan, dan egois, serta manusia menjadi malas beraktivitas. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.